Selamat datang di channel ini bersama saya Wahida, dan kali ini saya bersama saya Umi. Nah teman-teman, Umi ini merupakan mahasiswa di Cina di Universitas apa Umi? Anhui Agricultural University. Oke, nah di sana Umi jurusan Saya jurusan Ekonomi Pertanian dan Manajemen. Oke, nah sorry ya Umi, saya belum Oke, jadi teman-teman, Umi ini merupakan salah satu awardee dari Chinese Government Scholarship Program di Cina. Nah, pada obrolan kita hari ini, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Umi tentang beasiswa yang dia peroleh. Nah, sebenarnya beasiswa yang dia peroleh itu seperti apa sih? Terus gimana aktivitasnya di sana? Apa sih? Nah, gimana aktivitasnya Umi di Cina selama kuliah di sana? Terus gimana cara untuk mendapatkan beasiswa seperti Umi ini? Nah, oke, langsung saja Umi. Sebenarnya beasiswa Chinese Government Scholarship Program ini seperti apa sih? Oke, jadi Chinese Government Scholarship ini sebenarnya kalau di Indonesia itu seperti LPDP ya. Jadi kalau di China itu dia salah satu beasiswa paling bergensi lah. Nah kalau di Indonesia itu kan ada LPDP yang di bawah naungannya Kementerian Keuangan. Nah kalau di China itu Chinese Government Scholarship ini di bawah naungan Chinese Scholarship Council gitu, atau biasa dengan CSC gitu. Jadi kayak pemerintahan dari Cina kasih program beasiswa ke warga Indonesia gitu ya? Ke warga Indonesia dan beberapa negara lainnya. Oh gitu. Nah terus gimana sih sebenarnya aktivitas Umi selama di sana, selama berkuliah di sana? Apa sih yang dilakukan? Ya, jadi selama saya kuliah di China, kebetulan karena jurusan saya itu tidak ada labnya, jadi ini adalah peluang untuk saya melakukan berbagai banyak aktivitas. Yang pertama adalah selama saya kuliah di sana, saya aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia atau biasa disingkat dengan PPID Tiongkok, cabang Hefei. Kemudian di sana sebagai koordinator kreativitas seni dan budaya. Nah, pada saat ada acara seperti festival budaya, saya turut andil seperti misalnya melatih anak-anak nari, kemudian kemudian membentuk koreografi untuk fashion show dan lain sebagainya. Kemudian nyanyi juga seperti itu. Jadi sebenarnya banyak aktivitas di sana ya. Sangat banyak aktivitas. Kemudian kalau di kampus sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus, misalnya pada saat ulang tahun kampus seperti itu ya, perform seperti menyanyi. Kemudian saat kayak tahun baru gitu kan, kita tuh international student pasti ada banyak kegiatan seperti pergelaran fashion show, kemudian nyanyi dalam bahasa Cina dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi selain kuliah di sana terdapat banyak aktivitas ya. Mungkin teman-teman ya mungkin akan bertanya, memangnya bisa bagi waktu sebanyak itu aktivitasnya, terus kuliahnya juga kan otomatis nggak pakai bahasa Indonesia kan di sana. Nah, gimana sih cara manajemen waktunya? Iya, jadi saya mau sedikit cerita. Jadi pada tahun 2017 saat saya lulus mendapatkan beasiswa Chinese Government Scholarship ini, saya dapat program bahasa ya setahun. Jadi saya tidak langsung masuk jurusan. Kemudian 1 tahun benar-benar belajar bahasa Cina. Nah, betul-betul nggak ada mata kuliah lain selain bahasa Cina ya? Iya, benar-benar nggak ada mata kuliah lain selain bahasa Cina. Nah, pada saat saya belajar bahasa Cina, itu pun sebenarnya sudah banyak kompetisi di situ. Misalnya kompetisi speaking Chinese sama teman-teman di kampus. Kemudian kita misalnya yang menang di kampus akan dikirim keluar kota berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Dan iya benar. Dan alhamdulillah saat itu ya saya termasuk nominasinya untuk kompetisi di tempat lain. Gitu. Iya. Tapi untuk belajar bahasa Cina sebenarnya susah nggak sih? Iya, kalau dibilang susah, iya susah memang. Karena kenapa? Iya, karena saya saja sendiri pertama sampai ke Cina benar-benar nggak tahu sama sekali kan. Even ngomong kayak ni hao halonya itu nggak tahu. Iya benar.
Itu saya tahu kata itu setelah Umi pulang dari Cina, Iya. tahu itu oh nih Hauma. Iya benar. Jadi saya benar-benar nggak tahu sama sekali. Benar-benar sampai di sini baru belajar, mulai dari ABC-nya, gitu kan. Nah, saya mengalami kesulitan kan, beberapa kayak hurufnya itu nggak bisa saya bedakan. Jadinya butuh ekstra lebih untuk belajar. Tapi kalau teman-teman yang lain, teman-teman foreigner yang lain ya, itu tuh sudah bisa. Ada yang sudah setahun belajar, ada yang sudah 2 tahun. Oh, jadi beberapa dari mereka sudah prepare sebelum ke sana Iya ya. benar sudah prepare, dan ada juga yang sudah ada di Cina setahun sebelumnya untuk memang belajar bahasa Mandarin tapi beda kota. Gitu. Tapi pas sampai di kampusku itu tuh ini ambil lagi bahasa. Oh, tetap Sebelum ambil kelas bahasa. tetap ambil kelas bahasa. Nah, beruntungnya saya pada saat saya sampai di Cina itu tuh kelas bahasa saya satu tempat dengan kampus saya, yang tempat major saya. Jadi satu kali jalan Ya, gitu sekali ya. jalan. Tidak seperti dengan teman-teman yang lain, karena banyak juga teman-teman yang lain dari Indonesia tuh beda tempatnya. Misalnya dia di universitas mana kelas bahasanya, kemudian setahun itu dia pindah lagi untuk jurusan Untuk universitas yang dia apply ya. benar seperti itu. Nah, untuk apply beasiswa ini sulit nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk apply beasiswa ini itu tuh sangatlah mudah ya, karena seperti sertifikat IELTS atau TOEFL itu sebenarnya tidak diperlukan. Oh, jadi kita nggak usah tes bahasa Inggris. Iya. Mereka nggak bakalan minta sertifikat bahasa Inggris atau kamu harus pintar bahasa Inggris baru bisa daftar di scholarship ini. Tidak. Jadi kalau misalnya kita cuma kayak speaking kan seperti ini, it's okay. Kalau misalnya cuma by speaking, it's okay. Tapi kalau misalnya sertifikat itu, if any, jika available saja. Kalau misalnya kita tidak punya sertifikat, it's okay. Jadi optional ya? Ya benar, unconditional. Jadi misalnya kan kita ada persiapan bahasa ya setahun, jadinya itu nggak butuh. Tapi saat ini sebelum kita apply beasiswa ada peraturan baru, itu tuh harus memegang sertifikat itu, sertifikat bahasa. Jadi sekarang harus ada sertifikat bahasa. Wah, jadi teman-teman kalau misalnya mau mendaftar beasiswa Chinese Government Scholarship ini harus tes bahasa Inggris ya? Iya, bukan tes bahasa Inggris sih, tapi ke bahasa Cina. Oh, jadi harus punya sertifikat Ya. bahasa Cina. Mungkin mereka sudah mau mendidik, bukan mulai dari nol lagi ya. Jadi Iya, benar. mereka mau kasih les bahasa untuk mereka-mereka yang sudah tahu dasarnya bahasa Cina. Benar. Dan itu level 4 ya. Jadi Hmm. kalau dalam bahasa Cina itu kita sampai level 6. Jadi level 1 sampai level 6. Nah, kalau level 4 itu ya kalau kita sudah tahu semuanya berarti itu tuh kita sudah bisa baca koran lah seperti itu. Wow, koran pun itu sudah cukup akademik ya. Benar. Sekarang kalau misalnya udah harus punya sertifikat bahasa Cina, nah kalau misalnya kita di Makassar nih di Indonesia, apakah sudah banyak instansi untuk tempat kita ambil tes bahasa Cina, nggak kayak TOEFL atau IELTS ya, udah ada di mana-mana. Nah kalau untuk Cina sendiri? Ya, jadi kalau untuk Cina sendiri, kalau di Makassar itu ada pusat bahasa UNHAS, kita bisa di sana ambil kelas untuk persiapan bahasa. Nah, di sana juga di UNHAS itu banyak sekali informasi-informasi terkait beasiswa ke Cina, dan guru-guru di sana juga bisa bantu kita sih untuk apply. Oh, jadi salah satu alternatif itu bisa les di UNHAS. Iya. Oke, jadi gini loh, teman-teman kalau misalnya kesulitan untuk cari tempat atau khusus bahasa Cina, kebetulan ini ngajar bahasa Cina ya di sini. Iya, benar. Jadi sekembalinya di Indonesia, jadi sebenarnya Umi ini waktu ke Indonesia kemarin masih status mahasiswa kan? Iya. Ya, status mahasiswa, kembali ke Indonesia dalam rangka libur corona ya. Karena corona benar. Jadi libur corona sampai sekarang masih di Indonesia, tapi ada rencana balik ke Cina lagi. Ya, jadi kebetulan kan ini juga masuk nominasi Outstanding Student. Jadi Wow, itu keren. ya benar. Jadi sebuah langkah untuk memuluskan jalan saya untuk menuju S3 tahun depan. Jadi insya Allah ya tahun Ya, depan insya semoga Allah. dilancarkan untuk program Ya, benar. S3-nya. Wow, great, cantik-cantik. Dia kurang coba. You're so perfect Umi. Oke, jadi yes.
Jadi bisa jelasin nggak sedikit tentang gimana sih syarat-syarat untuk daftar beasiswa ini selain memerlukan sertifikat bahasa, dan teman-teman kalau misalnya mau apply ini harus kemana cari informasinya, karena sekarang tuh lagi boomingnya orang mau kuliah di luar sana tapi mereka nggak punya jaringan kan, mereka nggak punya informasi gimana apply-nya, terus gimana caranya. Nah, Umi gimana tuh? Ya, jadi menurut saya ya, kalau misalnya kita mau apply untuk beasiswa apapun itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggali informasi sedalam-dalamnya. Kan sekarang ada Google, kemudian ada Instagram, iya benar, kemudian sosial media itu sangat-sangat membantu ya. Jadi misalnya kita gabung-gabung dalam list grup-grup untuk benar-benar scholarship hunters, ada banyak sekali disediakan di sana. Kemudian sebenarnya orang-orang Indonesia ya pada umumnya, saya juga sebenarnya dulu itu malas ya membaca. Jadi kalau misalnya ini ada informasi beasiswa, kita tuh nanya terus, kita tidak menggali informasi sendiri nih. Oh, beasiswanya ini, kita carilah di Google kayak gitu kan. Nah, harusnya ya, memang kita yang punya semangat untuk misalnya cari beasiswa ke luar negeri. Nah, kita memang harus apa? Yang pertama, kita ikut pameran-pameran pendidikan. Seperti yang saya lakukan dulu sebelum saya ke Cina, saya ikut pameran-pameran pendidikan, Education Expo. Itu ada banyak sih, ada banyak. Kemudian di situ kan kita dapat informasi-informasi, kemudian persyaratan-persyaratan untuk misalnya menuju universitas yang kita inginkan. Nah, terlepas dari itu sebenarnya karena ada banyak persyaratan yang belum saya penuhi, makanya saya masih gali informasi yang benar-benar sesuai dengan kemampuan saya. Nah, pada saat itu saya dapatlah Chinese Government Scholarship yang sertifikat bahasanya nggak, maksudnya bukan nggak ada, tapi mereka nggak butuh available jika ada. Jadinya saya optional gitu ya. Optional gitu, jadinya saya daftar di sini. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau cari beasiswa, mau ke negara apapun itu, ataupun termasuk di dalam negeri sendiri, manfaatkan sosial media ya, Google, ya, Instagram. Jadi silahkan cari di situ, jangan malas nyari, jangan malas baca. Sama yang penting ya, kalau misalnya mau pergi untuk scholarship hunter itu kan kita nggak tahu arah kemana nih ya. Jadi yang paling penting kita buat environment-nya. Jadi kita buat lingkungan sendiri, kita buat siapa sih yang mau ikut jadi scholarship hunter ini, kayak kita kali ya. Kayak Umi kemarin, saya ada event, jadi kita buat environment-nya sendiri untuk itu. Nah, kemudian Umi tadi selain cara-caranya itu, kalau misalnya mau dapat informasi tentang itu, kemarin Umi waktu daftar di scholarship ini, di Chinese scholarship ini, apa-apa sih syaratnya, apa-apa ya dokumen yang harus disiapkan? Oh ya, jadi itu tadi ya saya katakan bahwa kita budayakan membaca dulu, kita baca apa-apa saja persyaratan yang harus kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk persyaratan dokumen ini sendiri itu tidak ada yang instan ya, butuh proses yang lama. Nah, yang pertama adalah kan kalau beasiswa dari luar itu kan ada berbagai macam jalur. Nah, contohnya kalau beasiswa Chinese Scholarship Council ini itu tuh ada 7 jalur. Wow, banyak ya. Nah, ada 7 jalur. Jadi yang salah satunya yang saya daftar itu adalah bilateral program. Jadi kerjasama antara Cina dan Indonesia. Dan saya melalui jalur kedutaan kan, jalur kedutaan Cina yang ada di Indonesia. Jadi saya apply dokumennya di sana. Saya mengirim dokumennya di sana. Dokumennya dikirim tetap di Indonesia, tapi di bagian apa sih istilahnya itu, kedutaannya mereka ya. Jadi ada banyak ya, ada 7 ada jalur. Jadi kesempatan untuk diterimanya itu semakin besar. Iya benar. Nggak kayak beasiswa lain yang hanya punya beberapa jalur seperti 2 atau 1 jalur. Tapi ini 7 jalur. Oh, amazing. Oke, selain itu dokumen-dokumen yang harus dibutuhkan seperti apa? Jadi dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu yang pertama of course ya adalah ijazah terakhir kita. Misalnya
ijazah SMA. Oh. Kemudian kalau misalnya sudah lulus S1, of course itu ijazah S1 kita atau ijazah S2 kita. Nah, ijazah S1 kita atau S2 kita itu atau ijazah SMA kita itu harus dinotariskan. Jadi Harus ceritanya ditranslate dulu jadi dalam ceritanya bahasa ijazah Inggris. terakhir ya, ijazah pendidikan terakhir Ya, gitu. Jadi kalau misalnya aku mau daftar untuk master degree, Ya. jadi harus siapkan ijazah dari S1 gitu. Ya. Terus aku translate. Bahasa dalam bahasa Inggris atau bahasa Cina, Oh. kemudian dinotariskan. Oh, jadi udah ditranslate harus cap Iya, notariskan benar, itu benar. bahwa ini asli gitu Iya, ya. benar. Oke. Seperti itu. Nah, terus selain itu? Kemudian selain itu of course transkrip nilai juga. Kemudian yang kedua adalah kita harus buat study plan. Apa-apa yang harus, iya benar, study plan itu sangat penting ya. Jadi kalau S1, S2 itu ya study plan. Kalau misalnya S3 itu ya lebih kepada research proposalnya. Jadi apa yang harus dilakukan. Jadi study plan ini teman-teman seperti apa sih rencana yang akan kalian lakukan setelah kalian tiba di sana mendapatkan beasiswanya, terus kalian udah kuliah, kalian mau apa, rencana belajarnya di sana seperti apa yang akan kalian lakukan pada semester pertama, tahun pertama. Jadi seperti itu ya, Umi. Iya, benar. Jadi lebih ke situ teman-teman Ya. Terus Kemudian selanjutnya adalah jadi harus ada 2 surat rekomendasi. Ya, kalau misalnya anak S1, kalau misalnya mau ambil S1 berarti dua surat rekomendasi dari sekolah, misalnya dari kepala sekolah dan dari wakil kepala sekolah, dan itu ditandatangani dalam sudah ditranslate dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia lagi. Jadi surat karena dia tidak mungkin mengerti bahasa Inggris ya. Oke, baik. Oke. Jadi surat rekomendasi, academic transcript itu semua sudah harus dalam bahasa Inggris atau Iya, bahasa benar. Cina. Jadi semua dokumen harus dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Cina. Jadi kalau kalian kira yang dalam bahasa Indonesia otomatis gugur ya. Iya, benar. Kalian coba-coba. Oke, kemudian apa lagi nih? Jadi kalau misalnya ini ya satu tips ya dari saya. Jadi kalau misalnya mau sudah ada rencana sebelumnya bahwa kita tuh mau dapat beasiswa ke luar negeri, mau apply, kita tuh harus jaga jaga hubungan kita kepada orang-orang yang dianggap ini tuh akan membuat kita membuatkan kita surat rekomendasi. Kayak misalnya kepala sekolah, guru, atau kalau misalnya dosen, Iya benar, dosen, kepala prodi gitu ya, terus dekan, rektor kalau perlu ya, sama profesor gitu. Jadi benar-benar sudah dibangun hubungannya jauh sebelum mau mendaftar beasiswa. Jadi hubungan itu sangat penting teman-teman. Jangan merusak hubungan kita, oke? Oke, next apa lagi? Oke, jadi yang selanjutnya adalah ada primary physical ini. Itu apa Jadi, tuh? kita tuh harus medical check up. Medical check up lengkap sebelum ke Cina. Jadi ini medical check up-nya disiapkan ketika mau apply beasiswanya atau setelah dinyatakan lulus? Tidak, jadi sebelum kita apply beasiswa sebagai salah satu persyaratan dokumennya itu kita harus medical check up terlebih dahulu. Jadi medical check up-nya ini di mana saja sih, misalnya di rumah sakit pemerintah gitu. Jadi harus ditandatangani oleh satu dokter, kemudian harus dicap stempel resmi ya sama rumah sakitnya tersebut. Kalau di Makassar sendiri ada beberapa ya, misalnya ada di dinas kesehatan juga bisa, kemudian di rumah sakit juga bisa, tergantung. Ada banyak ya, ada banyak sumber, kalian mau di mana terserah, silakan pilih deh. Tapi ini medical check up-nya harus dalam bahasa Inggris juga atau boleh dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris. Jadi tetap dalam. Ya benar, karena kan formnya kita yang download sudah disediakan. Jadi formnya itu sudah disediakan dan kita kasih rumah sakitnya bahwa ini formnya dan tolong diisi. Jadi teman-teman, jadi untuk medical check up ini nggak langsung dari rumah sakit, tapi ada form yang kita bawa ke dokternya gitu ya untuk diisi apakah benar ini kita sehat mental. Iya benar. Jadi ada pengalaman kemarin itu ada salah satu adik ya yang mau daftar junior lah seperti itu. Nah dia tidak medical check up lengkap. Cuman ambil surat keterangan sehat dari puskesmas itu enggak lah, of course itu tidak masuk ini. Dia otomatis gugur. Ya, otomatis gugur. Jadi
persyaratan semua dokumen itu harus benar-benar jeli ya, jangan Iya, sampai ada benar. satu yang lewat terus udah deh kasihan gugur. Iya, benar. Jadi kelengkapan dokumen itu betul-betul harus diperhatikan ya. Itu langkah pertama dalam mendaftar beasiswa apa aja ya? Iya, saya kira. beasiswa Bukan apa cuma aja. Chinese government ya. Ya benar. Umi boleh share nggak sih apa-apa ups dan downs-nya selama jadi scholarship hunter dan selama jadi international student di sini? Oke ya, jadi up and down-nya kalau kita menjadi scholarship hunter itu dalam mendapatkan beasiswa itu ya sangatlah tidak mudah, apalagi beasiswa di luar negeri. Dalam Indonesia saja itu Susah. Ya, benar. Kalau nggak ditemani atau nggak disertai dengan ketekunan, Iya, bakalan benar. susah. Tapi kalau kalian tekun, kena aja gampang. Ya, jadi apapun yang kita lakukan kalau dengan sungguh-sungguh kita mencapainya itu pasti tercapai. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Tidak hanya ya sudahlah rezeki saya pasti menemui saya. Kalau rezeki ada, bakalan ada. Jadi tanpa usaha lagi. Tapi sebenarnya hidup itu harus punya tujuan. Jadi even kita harus punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi tujuan misalnya seperti saya, tujuan jangka panjang saya harus S3 sebelum umur 30 tahun. Wow. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita punya impian, rencana seperti itu, berarti kita sudah harus tahu loh step by stepnya. Benar. Jadi langkah buat kesana benar, langkah-langkah kesana itu seperti apa. Jadi hidup itu seperti itu, harus punya tujuan gitu. Tidak dijalani ya sudahlah, jalani aja. Seperti air mengalir. Terus Seperti air kalau airnya mengalir, jalan ke seperti selokan itu. gimana dong? Nggak mau. Kan seperti itu. Jadinya saya juga merasa bahwa selama ini saya punya banyak impian ya yang sedikit demi sedikit tercapai. Itu karena sedikit demi sedikit menata hidup. Saya sudah tahu ya saya harus kemana, saya harus bagaimana. Jadi yang aku dapat nih kayak para penerima beasiswa ini hanya menerima mereka yang sudah punya plan ke depan, Iya, yang arah benar. tujuan hidupnya itu sudah jelas. Benar. Jadi mereka nggak nerima orang-orang yang masih blur untuk masa depannya gitu. Mereka belum punya rencana gitu ya. Mereka nggak bakalan nerima orang-orang seperti Iya. itu. Jadi teman-teman kalau mau daftar untuk scholarship, nah pastikan dulu untuk future plan-nya kalian itu kayak Iya. gimana, biar nanti mereka yang mau seleksi kalian juga nggak pusing dan nggak Iya. meragukan kalian gitu ya. Ya, tidak berkembang kemauan Jadi, kalian. jadi kalau misalnya kalian gagal di plan A, harus punya plan B sampai benar. Z ya. Jadi Iya. jangan cuma satu plan aja Iya, ya. benar. Gitu. Nah, Umi untuk yang terakhir mungkin ya, for this video, I mean maybe on the other video we will meet again and we will discuss many things. How to sistem pendidikan. Oh yeah, of course. Like Umi mau sharing tentang bagaimana sih pendidikan atau sistem pendidikan di Cina. Atau nanti kita buat video khusus lagi ya teman-teman untuk berbicara tentang bagaimana sih pendidikan di Cina itu lebih dalam lagi. Iya, Karena iya. kalau misalnya kita bahas di video ini sekarang bakalan extend. Iya benar, Minitnya tuh bisa sampai 1 jam atau Benar. bahkan 1 jam nggak cukup Iya. ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup untuk perkenalan tentang beasiswa di Cina. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri untuk ikut beasiswa atau mendaftar menjadi scholarship hunter Chinese Government Scholarship Program, kalian bisa kunjungi website di mana Umi? Ada di bawah ini. Di bawah ini Ya. Nanti aku taruh di description box. Umi, sebelum kita tutup videonya, ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman-teman para scholarship hunter buat mereka tuh nggak putus semangat untuk mengejar cita-cita? Ya benar. Jadi pesan saya adalah apapun ya yang kalian lakukan saat ini, pokoknya harus tetap semangat untuk mengejar mimpi, karena saya tahu bahwa semua itu tidaklah mudah, tapi kita tetap harus berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua kita, orang-orang di sekitar kita ya, terutama. Nah, kita mau membanggakan mereka ya dong tentunya. Ya seperti itu. I love my family. Yes. Oke Umi, thank you untuk ngobrol-ngobrol sorenya yang santai tapi berat ini. Iya.
Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol santai aja. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. I'll see you on the next video. Bye.